Oke, kira-kira untuk mengerjakan soal ini, kita gunakan konsep apa? Kalian tahu? Atau persamaan apa deh untuk mengerjakan soal ini? Gimana? Oke, benar, pakai persamaan energi. Bisa nggak kira-kira ngerjain soal ini? Ini antara massa bintang dengan massa planetnya, ini nggak diabaikan ya. Massa planetnya nggak bisa diabaikan. Jadi kita nggak bisa asumsikan massa planetnya itu terlalu kecil. Bisa ngerjain nggak yang ini? Perlu dibahas atau nggak perlu? Atau mau bahas yang lain? Gimana, gimana? Boleh coba bahas. Oke. Oke. Kalau aku salah, oh, ini ya, protes aja ya. Oke, jadi di sini sistem ekstrasolar planet terdiri dari satu bintang dan satu planet dengan massa M0 dan M. Awalnya dalam orbit melingkar dengan sumbu semi mayor A0. Oke, jadi kita gambarkan dulu aja ya. Jadi ada sebuah bintang dengan massanya adalah M0 dan M kecil untuk planetnya. Nah, kedua sistem ini bergerak dengan orbit lingkaran. Ini pusat massanya misalkan. Sumbu semi mayornya adalah A0. Gambarnya seperti ini. Nah, setelah bintang ini menjadi supernova, bintang ini kehilangan massanya sebesar delta M. Ini setelah supernova ya. Nova, bintang ini awalnya lingkaran kan ya. Dia pengorbit lingkaran. Setelah ledakan, bintangnya akan kehilangan massa. Jadi massanya itu menjadi M1. Karena kehilangan massa, ya pusat massanya ini akan berpindah. Di lebih panjang misalkan. Ini M kecil. Tapi sistemnya ini masih terikat. Tentunya orbitnya juga bukan orbit lingkaran ya. Walaupun ini jarak awalnya A0, tapi sumbu semi mayornya nanti ini nggak A0 lagi. Misalkan A1 ya, misalkan. Di sumbu semi mayornya adalah A1. Sumbu semi mayor. Setelah ledakan. Nah, yang ditanyakan adalah berapa kehilangan massa maksimum supaya sistemnya ini masih terikat. Oke, jadi bisa kita gunakan aja persamaan energi yang biasa. Ini sebelum ledakan. Oh ya, ntar kalau misalkan di OSN kan isai kan untuk teorinya. Jangan lupa paling nggak kalian kasih keterangan singkat-singkat aja ya. Misalkan sebelum ledakan energi sebelum ledakan misalkan. Kalau tuliskan persamaan energi sebelum ledakan. Jangan langsung tuliskan persamaan ya. Tapi paling nggak ada dikasih keterangan singkat-singkat aja. Persamaan energi sebelum ledakan. Nggak usah penjelasan yang panjang-panjang, singkat aja. Nah, langsung tuliskan persamaan energinya gimana. Jadi kan setengah, karena orbitnya lingkaran kan, setengah M, V planet,
ditambah dengan setengah M besar, V bintang ya, minus GM besar, M kecil, ini M1 ya, M0 sorry, per A0, karena lingkaran, maka energi totalnya itu ya seperti ini. Nah, di sini kita bisa juga pakai hubungan pusat massa. Kalau ini misalkan R bintang, yang di sini adalah R planet ya, maka persamaan pusat massanya adalah M0 dikali R bintang sama dengan M kecil dikalikan dengan R planet. Kalau kita kalikan 2pi per periode di dua sisinya ini, nanti juga akan didapatkan M0 V bintang, M kecil, V planet. Ini dari persamaan pusat massa. Jadi kalau dituliskan ya, kalau misalkan V-nya itu adalah V planet ditambah V bintang ya, kita anggap salah satu bedanya itu diam. Misalkan bintang yang ini kita anggap diam relatif terhadap M yang ini gitu. Maka bisa juga kita tuliskan seperti ini. Nah, kalau dituliskan seperti ini, ya persamaan yang atas ini bisa kita reduksi. Ya. V planet kan kalau pakai hubungan ini, V planet itu sama dengan M bintang, M bintang, M planet, sorry, M bintangnya kan M0. V total gitu ya. M kecil, M0 plus M kecil, V gitu ya. Ini dari hubungan pusat massa ya. Dari sini kita bisa dapatkan bahwa kecepatan awal ya, yang ini kalau disederhanakan, akan kita peroleh M0 kali M kecil, M0 plus M kecil, V kuadrat. Bentar. Tuliskan rumus lengkapnya dulu aja. Ini P-nya bisa dikeluarin dulu aja. Setengah M, M0 kuadrat, M0 tambah M kuadrat, tambah setengah M0, gitu kan? Nah, ini bisa dicoret ya. Sama ini. Tuh. Dan bisa kita peroleh gimana nih hubungannya? Setengah. Terus gimana? Benar gak nih? V kuadrat. Ada yang salah nggak? Kalau V kuadrat sama dengan 2
Bentar. G M0 ditambah dengan M kecil per H0. Ini kan, ini adalah kecepatan awalnya ya. Ini kita tuliskan sebagai persamaan satu. Kalau ada yang belum paham, tanyakan aja ya. Kecepatan dua sistem ini ya, jika salah satu kita anggap diam. Nah, sekarang kita tinjau setelah ledakan. Soal energi setelah ledakan. Sistemnya apa nih? Masih terikat ya. Sistem masih terikat. Nah, bisa kita tuliskan persamaannya itu adalah pakai persamaan energi kinetik ya. Energi kinetik tambah energi potensial. Ini harus harus kurang dari 0 gitu, supaya sistemnya masih terikat. Nah, energi kinetiknya ini karena ada bintang dengan planet ya yang bermassa kecil, bisa kita tuliskan juga sebagai setengah. M-nya ini karena dua sistem ya, ada dua benda, maka kita bisa tuliskan massa tereduksi, yaitu massa dari bintangnya dulu, setelah ledakan kan M1. Massa planetnya, karena nggak berubah, M1 plus M, kemudian dikalikan dengan kecepatan awalnya, karena di sini supernovanya tidak memberikan gaya dorongan ke planet maupun bintang. Jadi kecepatan awalnya ya, sesaat setelah supernova itu dianggap tidak berubah. Maka di sini kita tuliskan V kuadrat dikurangi GM1 M kecil per jaraknya kan masih sama kan, yaitu jarak awal kan, A0 gitu ya. Ini harus lebih kecil dari 0 gitu. Oke. Nah, tinggal kita masukin aja. Ini persamaan dua ya. Oke. Dari persamaan 1 dan 2, tinggal kita masukkan, berarti setengah, ini M1 plus M-nya kan bisa kita coretkan ya. Jadi setengah V kuadrat ya. Kalau dari persamaan 2 ya, dari persamaan 2 kan V kuadrat harus lebih kecil dari 2 G M1 ditambah M per A0 kan. Benar nggak kalau dari persamaan 2? V kuadrat harus lebih kecil dari 2G M1 plus M kecil per A0. Sedangkan V kuadratnya dari persamaan 1, kita peroleh bahwa V kuadratnya itu adalah G M0 ditambah M kecil per A0 terus lebih kecil dibandingkan 2G M1 plus M per A0. Nah, di sini kita bisa sederhanakan, bisa coret-coret ya. Jadi M0 plus M itu harus lebih kecil dibandingkan 2 M1 ditambah dengan M. Itu. Nah, sedangkan di soal diketahui bahwa delta M itu, atau selisih masanya kan,
si masanya yang hilang itu adalah M0. M0 itu masa bintang yang awal dikurangi M1. Nah, sehingga kita bisa hitung lagi dari sini ya. M0 plus M, 2, M1-nya ini adalah M0 dikurang dengan delta M tambah M kecil. Oke. Jadi M0 plus M bagi 2 lebih besar dibandingkan 2 M0 tambah M dikurangi dengan 2 delta M. Sorry, 2-nya udah nggak ada. Delta M-nya itu harus lebih kecil dibandingkan M0 tambah M per 2. Ini supaya sistemnya masih terikat, ternyata masa yang bisa yang hilang itu harus lebih kecil dibandingkan yang ini. Harus lebih kecil dari M0 plus M bagi 2. Tuh. Atau karena disuruh menyatakan dalam M total ya. M total per 2. Oke. Jika nilai kehilangan massa hanya seperempat dari massa total sistem, berapakah sumbu semi mayor planet setelah ledakan? Oke. Yang kedua, kita bisa tinjau dari eh, energinya kan ya, dari persamaan energi. Oke. Di yang kedua itu ya kita bisa tinjau dari persamaan energi. Ini seperempat dari massa total sistem. Oke, berarti persamaan energi. Setelah ledakan. Kita tiru aja persamaan yang ini. Persamaan yang 2. Setengah M1 M1 plus M V kuadrat ya. Ini jadi elips kan ya. Per A1. Nah, kita V-nya ini karena supernovanya nggak mengakibatkan dorongan ya, maka V-nya nggak berubah. Kita tuliskan lagi V-nya yang tadi berapa. V V-nya itu dari persamaan 1 ya. G M0 per A0 ya. Oke. Nah, ini bisa kita coret ya, M1 plus M-nya. Biar lebih sederhana. G-nya juga bisa kita coret. Tuh. Jadi di sini kita akan peroleh persamaan yang lebih sederhana. Jadi seper A0 setengah M1 itu tidak lain adalah M0
dikurangi dengan delta M kan. Ini yang atasnya M0 plus M dikurang 1 kan ini. Sama dengan minus A1. Oke. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Jadi A0 itu adalah, kita bisa tuliskan ini M total aja ya. Ini M total. Nah, delta M-nya itu adalah 1/4 M total. Tuh. Jadi M totalnya ini bisa saling cancel. A0. Ini jadi 2, 1, 1/4-nya. Kurang 1. Minus A1. Nah, A1 ini sama dengan berapa A0? Oke, ternyata A1 ini nilainya adalah, ini kalau aku tuliskan lagi, 1/3 A0 sama dengan minus per A1. Jadi A1 itu nilainya adalah 3 kali A0. Tuh. Jadi karena ada supernova malah A-nya itu lebih ini ya, lebih memanjang dari yang sebelumnya ya. Tuh. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Masih aman sampai sini? Tadi M total itu apa, Kak? M0 M, plus M. M0 plus M. Seperti yang di soal ini. Ini kan M total adalah M0 plus M. Oh iya, M0 itu benar. masa bintang awalnya, M1 masa bintang setelah ledakan. Gimana, pusing ya? Sangat. Oke. EP yang kedua pakainya A0. Oh, ini. EP yang kedua, oh yang soal B. Karena kita tinjaunya adalah sesaat setelah ledakan. Jadi sesaat setelah ledakan, posisinya itu masih sama dengan sebelum ledakan. Cuma yang beda itu adalah masanya. Posisinya masih sama, jadi karena orbit yang awalnya itu kan lingkaran. Nah, A0 itu kalau lingkaran juga menggambarkan jarak antara kedua benda ini. Tuh. Jadi jarak kedua benda ini masih sama A0. Nah, yang A yang ini, A yang satu tadi adalah sumbu semi mayor gitu ya, setelah ledakan. Kalau jaraknya ini tetap A0 gitu. Jadi makanya untuk yang di persamaan dua ini energi potensialnya jaraknya masih A0. Oh iya, di sini ada yang salah ya. Sorry, sorry. Ini harusnya per 2A1 ya. Ini kan energi totalnya kan ya. Ini ada 2, ini 2, ini 2, ini 2. Jadi A1 itu sama dengan 3/2 ya. Benar kan? 3/2 kan? Oke.